jamnya setiap detik dalam hidup kami, Yesus. Kami sangat memerlukan Yesus. Kami undang Kau hadir di tempat ini, Tuhan, memberkati setiap umat-Nya, Yesus. Setiap jamnya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Ku perlukan, kita sama-sama katakan, kami butuh Engkau, Yesus, dalam hidup kami. Buat semuanya, Yesus. Engkau yang melayakan setiap kami di tempat ini, Tuhan. Kami mengundang Kau, Roh Kudus, hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang turun tangan, Engkau yang beracara, Tuhan. Mari Tuhan, ini semua adalah jemaat-Mu, Tuhan. Kami adalah pelayan-Mu, Tuhan. Kami mengundang Kau hadir di tempat ini, Yesus. Yang mau menyembah-Mu lebih lagi, Tuhan. Dengan segenap hati kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar. Mungkin boleh bisa dikasih salam namaste nih untuk kanan kirinya dengan senyuman. Mungkin gak kelihatan ya senyumannya. Wow, luar biasa. Siapa di sini yang siap untuk memuji Tuhan? Oke. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kita, Tuhan yang sanggup membangkitkan roh kita, membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu yang ada. Amin. Amin. Haleluya. Ini pujian kami, Tuhan. Menyembah-Mu, Tuhan, sampai surga bersorak-sorai karena pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa katakan Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati. Amin. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu membebaskan, yes. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama angkat tangan. Diselamatkan,
kami Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk tepuk tangan di atas kepala. Wow. Padam, pam pam pam, pam pam padam, pam padam, pam 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 padam. Ini kami Yesus. Yes. Saya mau bersuka Tuhan. Yes. Tuhan Yesus sudah bersuka cita karena kami Tuhan. Bersuka cita oleh karena-Mu Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semasa bersuka, bersama dengan surga. Di hadapan matamu, jiwa menyatu. Amin. Yes Tuhan. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semasa bersuka, bersama dengan surga. Katakan senada dengan surga. Amin. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini Tuhan. Tak usah kami takut, kami gak usah takut Tuhan, kami gak perlu bimbang Tuhan. Karena Engkau yang selalu ada buat hidup setiap kami Yesus. Kami mau katakan, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Karena Engkau ada di setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yes, Tuhan. Tak usah
besar Tuhan. segala yang baik atas setiap umat-Mu dan membawa setiap kami masuk dalam perkenanan dan rancangan yang Tuhan telah siapkan. Hari di mana Engkau Tuhan yang telah berjanji untuk memberikan roh penolong setiap umat-Mu
dan Kau genapi hingga hari ini pun kerinduan yang besar yang Tuhan inginkan supaya setiap pribadi menjadi berkat bagi banyak orang. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, dan buat setiap kami menangkap dan hidup di dalamnya oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu. Kami percaya tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi yang sama. Engkau memberkati, menguatkan, dan membawa setiap kami menjadi pribadi-pribadi ilahi yang diberkati. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Tuhan berkata, Amin. amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa seluruh dunia sedang merayakan akan hari Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 di mana Roh Kudusnya dicurahkan buat gerejanya. Dan itu merupakan sebuah perbuatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Satu hari saya membaca sebuah artikel tentang pembentukan atau proses yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap para spionase mereka. Ada orang-orang yang memang dilatih sedemikian menjadi orang-orang yang piawai dalam segala hal. Saya mendengar dari salah satu guru kami, satu orang ini bisa menaklukkan minimal 20 orang. Meskipun mereka menggunakan senjata, tapi buat orang-orang para spionase ini seringkali dilatih untuk tidak menggunakan senjata. Mereka menaklukkan, bahkan kalau dikeroyok gitu mereka bisa mengalahkan. Enggak laki, enggak perempuan. Dan biasanya para spionase ini dikirimkan ke tempat-tempat konflik, mendahului para tentara yang memang juga terlatih. Orang-orang ini begitu cekatan dan bisa membaca situasi. Bahkan mereka kalau tertangkap dilatih untuk ya sudah. Mereka seolah-olah memang tidak berhubungan seorang akan yang lain dan memberikan laporan akan keadaan yang telah diutuskan bagi mereka. Pada saat saya merenungkan itu, saya diingatkan tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yang Alkitab berkata, Dia adalah pribadi Allah atau gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang wujudnya adalah manusia. Bukan berarti bahwa Yesus itu spionase, tapi lebih daripada itu, Dia mengerjakan akan segala sesuatu yang adalah perintah dari Bapa. Bahkan Dia sendiri merasakan manusia-manusia di sekitarnya. Dan pertanyaan yang muncul dari hati mungkin ya saudara, Tuhan akan berkata, ini enggak mungkin kalau mereka tidak mendapatkan pertolongan yang datang dari Allah. Itu sebabnya di pagi hari ini saya mengajak setiap kita merenungkan akan janji yang diberikan oleh Tuhan tatkala itu dan kemudian diterima oleh murid-muridnya, yang walaupun mereka telah mendengar pengajaran-pengajaran, pada saat mereka mengalami kenyataan, seringkali mereka lupa atas pengajaran-pengajaran itu.
Bahkan mereka tidak menyadari siapa yang menyertai dan membackup mereka. Hingga beberapa hari yang lalu saya sampaikan kepada saudara, perlunya mereka mengingat kembali akan janji-janji Allah dan menghidupinya. Pagi ini saya memberikan judul Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain. Nah, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, kalau Anda di rumah membaca keseluruhan dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-29, itu merupakan sebuah perkataan personally, di mana Tuhan mengajarkan kepada mereka dengan sebuah penyangatan atau keseriusan yang dia berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa Tuhan ingin supaya murid-muridnya percaya walaupun mereka telah menjadi muridnya. Walaupun sekian lama Tuhan mengajar dan menunjukkan akan mujizat-mujizat yang luar biasa buat murid-muridnya. Bahkan beberapa kali Tuhan mengirim mereka berdua-dua without Jesus gitu ya. Tanpa Yesus, kalau pertama-tama Yesus sendiri melakukan perbuatan-perbuatan mujizat dan ajaib itu, dan dalam pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih besar daripada itu kalau kamu percaya. Dan pada saat mereka mendengar akan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan, setelah mereka menyaksikan akan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus, dan saat ini mulailah kalian pergi berdua-dua, pergi ke kampung-kampung, pergi ke mana-mana aja, dan mereka memberikan laporan bahwa segala penyakit disembuhkan dan setan-setan pun diusir, meninggalkan orang-orang yang kerasukan. Hari itu merupakan sebuah sejarah dan mungkin mereka berkata, wah luar biasa ini. Tapi Tuhan berkata, ini orang kalau aku tinggalkan kira-kira bagaimana? Dan kemudian mungkin dia berbicara kepada Bapa, dan Bapa berkata, aku akan menyertai mereka. Aku akan memberikan roh penolong sebagaimana aku memberikannya kepadamu. Karena Yesus sendiri bersama dengan Roh Kudus, kemudian dia menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sehingga dia mengatakan kepada murid-muridnya, untuk mereka jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Yang terpenting adalah percaya saja. Dia berkata, kamu akan bersukacita kalau aku pergi kepada Bapa, yang adalah Bapakku dan juga Bapamu. Karena kalau aku tidak pergi, maka roh penolong itu tidak akan turun. Dan kalau aku pergi, aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan memberikan penolong yang lain. Disitulah Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya. Lalu siapa yang boleh menerima janji-janji Tuhan itu? Tentu saja mereka adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Siapa orang-orang yang mengasihi Yesus? Saya menyebutkan di situ berdasarkan Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Orang-orang yang mengasihi Yesus adalah orang-orang yang pertama percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Percayalah kepadaku,
bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Karena memang bukan hanya Yesus mengajar, tapi menunjukkan kepada mereka pekerjaan-pekerjaan di mana Bapa menyertai. Dia menyatu dengan Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Dan disitulah Tuhan rindu untuk orang-orang yang mengasihi Yesus, percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-15, Tuhan mengajarkan kepada kita, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Siapa orang yang mengasihi Yesus? Adalah orang-orang yang menuruti segala perintah Yesus. Dan perintah Yesus, Alkitab berkata, tidak berat. Perintah yang aku berikan itu tidak berat, melainkan ringan. Karena orang-orang yang cinta akan Yesus mendengar perkataan-perkataannya, mengikutinya, dan mereka akan belajar betapa perkataan-perkataannya itu tidak berat. Yang ketiga, saya berkata sesuai dengan ayatnya yang ke-21, bahwa orang yang mengasihi Yesus adalah orang-orang yang berpegang pada perintah Yesus dan melakukannya. Ayatnya yang ke-21 dari Injil Yohanes pasal 14. Kalau saudara menemukan, saya ajak kita membaca bersama-sama ayat yang ke-21 dari Injil Yohanes pasal 14. Sudah ketemu, katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Secara personally, tidak otomatis buat orang-orang yang punya orang tua yang disertai oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Anak-anaknya pasti otomatis disertai. Karena Tuhan berbicara itunya pribadi, bukan keturunan, saudara. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen keturunan yang tidak mengalami pertobatan. Yang Tuhan mau adalah masing-masing pribadi yang pertama percaya kepada Yesus dan Bapa yang adalah satu. Yang kedua, menuruti akan segala perintahnya. Yang ketiga, memegang dan melakukan perkataan-perkataannya. Perkataan-perkataan yang mana? Itu sebabnya Tuhan akan menolong kita dengan pribadi yang lain yang disebut Sang Penolong itu. Karena bukan hanya sekedar melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti ada beberapa orang yang seringkali bertanya kepada saya, melihat bahwa dirinya kurang baik dibanding dengan orang lain. Orang lain kok luar biasa baiknya sekalipun dia tidak percaya kepada Yesus. Bahkan dia berkata, orang yang seperti ini apakah dia bisa masuk surga? Alkitab ngajarin kepada kita, kalau orang itu tidak percaya, dia akan binasa. Dan memang sudah ada di dalam kuasa hukum dosa. Tapi buat orang percaya, Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin orang bertanya, tapi bagaimana mungkin orang itu tidak percaya tapi perbuatan baik. Sedangkan orang yang percaya perbuatannya tidak baik. Ya kita harus mengerti bahwa
manusia kita yang lemah ini sedang mengalami proses untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Amin, saudara. Jadi jangan frustasi, tapi juga jangan tidak memperhatikan serta tidak mengevaluasi diri. Karena kita sendiri mesti harus mengalami perubahan dari hari ke hari. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa berubahlah oleh karena pembaharuan budimu, sehingga kamu tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu sebabnya Anda diberikan kesempatan untuk hidup begitu kita percaya kepada Yesus, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan Yesus bukan berdoa supaya orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus langsung diambil oleh Bapa di surga. Ngebak-ngebaki surga, saudara. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita mengalami proses perubahan dari hari ke hari. To be like Christ, untuk menjadi seperti Yesus Kristus sendiri. Hingga Anda memotivasi diri saudara sendiri berkata, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Bahkan penulis kitab Ibrani mengajarkan untuk kita memandang pribadi Yesus, melihat pribadi Yesus. Walaupun sementara kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang seringkali menghina hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Anda berkata, enggak masalah. Penghinaan di masa-masa seperti ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah disediakan buat orang yang percaya. Amin, saudara. Jadi janji itu diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Yesus. Siapa orang yang mengasihi Yesus? Adalah orang yang percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Siapa yang mengasihi Yesus? Adalah orang-orang yang menuruti segala perintah yang disampaikan oleh Yesus. Siapa yang mengasihi Yesus? Adalah orang-orang yang berpegang pada perintah Yesus dan melakukannya. Sementara Anda ada di muka bumi ini, seringkali membandingkan diri dengan orang lain. Nah, disinilah yang seharusnya Anda dan saya belajar. Apakah kita tetap memegang perintah Yesus dan mengejar melakukannya, atau hanya sekedar ya kalau dia sih memang layak, walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang menyebut kalau dia sih keturunan balung gajah ya tetap sugih wae. Membuat Anda gersulo dan kemudian, lah saya ini kenapa saya miskin? Karena saya mewarisi roh kemiskinan dari ayah saya, ibu saya. Kenapa ibu saya dan ayah saya miskin? Karena mewarisi nenek kakek saya yang miskin. Kenapa kakek nenek saya yang miskin? Karena mewarisi buyut saya yang miskin. Dan kemudian utek sampai anak-anak kita, wes lah rak sugih-sugih jadi miskin aja. Yang penting kaya di surga gitu, saudara. Karena menurut saya orang-orang itu adalah orang-orang frustasi. Tidak seperti itu yang Tuhan janjikan buat kita sebagai orang percaya. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, kalau kamu lahir dalam keadaan miskin, karena dalam lingkungan yang miskin, gak masalah. Tapi jangan sampai mati dalam keadaan miskin. Kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu berarti kebodohan kamu. Kenapa? Sesungguhnya Tuhan telah membekali setiap kita dengan janji-janjinya untuk setiap pribadi mengalami sebuah perubahan dan menjadi berkat bagi orang lain. Anda dan saya itu kalau boleh saya katakan seperti etalase dalam toko. Etalase dalam toko dicanangkan
untuk menarik supaya setiap orang yang tadinya tidak punya rencana membeli, begitu melihat etalase itu, mereka akan mengikuti etalase itu dan masuk di dalamnya dan membeli apa-apa yang tidak pernah dipikirkan oleh mereka. Demikian juga surga memiliki kepentingan untuk mengubah setiap pribadi setiap kita. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Itu sebabnya Tuhan mau supaya Anda dan saya berubah. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk mengubah setiap hidup kita. Dari kehidupan yang berkarakter buruk dan menjadi orang-orang yang mulia. Karena perubahan dari dalam ini akan membawa sebuah perubahan yang bisa ditampak dari luar dan bisa dilihat menjadi berkat bagi orang lain. Lalu siapakah penolong yang lain ini? Yang Yesus menjanjikan. Kalau Alkitab menunjukkan kepada kita, yang pertama-tama disebut Dia adalah Roh kebenaran. Saudara, perkataan yang disampaikan oleh Tuhan, pribadi menunjukkan, nama pribadi itu menunjukkan akan keberadaan orang itu. Kalau dia disebut roh kebenaran, maka Alkitab berkata bahwa orang yang menerima roh itu, roh yang dijanjikan itu akan membawa orang itu ke seluruh kebenaran. Dan membuat orang itu menjadi orang benar. Dalam hidup kita banyak false, banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Bahkan salah menilai. Pada saat kita melihat tertentu, seringkali kita dipengaruhi oleh bentuk yang kelihatan. Seorang nabi yang nama Samuel pernah keliru dalam menilai. Dalam hatinya, oh orang ini pasti karena tinggi badannya, perawakannya luar biasa. Ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Samuel, bukan apa yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Allah. Sekali lagi dia menilai, wah mungkin orang ini yang dipilih oleh Allah. Dan kemudian Tuhan mengajarkan, bukan apa yang dilihat oleh manusia, yang dilihat oleh Allah. Karena Allah melihat hati. Amin saudara. Dan biarlah setiap kita mengalami seperti itu. Anda akan mencari mantu, Anda akan mencari pegawai, Anda mencari apapun juga, jangan melihat akan perawaannya. Seorang pendeta agak bergurau. Kalau kamu suruh memilih perempuan cantik tapi hatinya busuk, atau perempuan jelek tapi hatinya baik. Dia berkelakar pada saat dia menyampaikan firman Tuhan. Lalu jemaat pada bingung. Mereka berkata, ya tentu saja milih hati yang baik. Sekalipun wajahnya buruk. Tapi pendeta ini berkata, saya memilih wajah yang cantik sekalipun hati yang buruk. Kenapa? Tuhan bisa mengubah hati katanya. Tapi akhirnya memang dia dapat wanita cantik hatinya buruk. Kelenger saudara untuk mengubah hati itu. Karena tidak ada seorang yang bisa mengubah hati manusia kecuali Tuhan. Banyak orang yang seringkali bergurau tapi tidak mengerti akan makna dari perkataan Tuhan. Tuhan berjanji memberikan roh kebenaran yang menuntun setiap pribadi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Hal yang kedua yang saya berkata bahwa roh yang dijanjikan itu selain menuntun dalam kebenaran, membuat orang tidak merasa yatim piatu. Beberapa saudara nggak ngerti rasanya menjadi yatim piatu. Karena apa? Ya masih ada ayah, masih ada ibu. Saya sekarang merasa nggak punya ayah, nggak punya ibu. Karena seringkali kalau saya punya masalah, saya pulang ke Ungaran dan kemudian ngobrol sama ayah atau ngobrol sama ibu. Sekarang nggak punya lagi.
pergi ke kuburan. Banyak orang kan saking sedihnya pengen curhat, tidak ada orang yang bisa dengar, langsung pergi ke kuburannya ayah atau ibunya curhat gitu. Malah jadi orang rodok saudara. Dan berbahagialah Anda yang masih punya ayah, masih punya ibu. Hari ini saya bersyukur Omak masih bersama-sama dengan kami. Menurut saya adalah kekeliruan Omak jadi punya menantu yang gemuk ini. Karena dia suka masak saudara. Ya enggak nyalah ke. Bersyukur banget gitu ya. Karena masakan yang diberikan oleh beliau itu wah hauce saudara. Hauce ping sing gitu. Enak luar biasa. Dan saya sangat diberkati, anak-anak sangat diberkati dengan hadirnya Emak. Dan saya berdoa, seperti istri saya berdoa, Emak kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Harapkan itu terjadi. Membuat orang yang tidak merasa yatim piatu, orang yang merasa yatim piatu itu sedihnya luar biasa. Mau curhat sama mamanya, mau curhat sama papanya, susahnya luar biasa. Simbol dari ayah dan ibu itu sebenarnya sebagai pelindung, pengayom, peneduh yang membuat setiap kita akan merasa terhibur. Saya ingat banget tatkala saya berantem di sekolah, saya lari ke rumah. Kalau sudah di rumah aman. Kenapa? Musuh saya tidak mungkin mereka menyerang ke dalam rumah saya. Paling tidak ada ayah saya. Paling tidak ada ibu saya. Paling tidak ada kakak-kakak saya. Sehingga musuh tidak berani untuk datang ke rumah saya. Ayah dan ibu saya pelindung saya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan meminta penolong yang lain yang adalah menjadi pelindung atasmu. Yang ketiga, selain roh kebenaran, selain pribadi yang membuat Anda merasa tidak yatim piatu, yang ketiga menjadi penghibur. Bukan dia melucu saudara, tetapi dia memberikan kekuatan penghiburan buat orang-orang. Setiap anak-anak Tuhan seringkali kita menghadapi berbagai macam tantangan. Heran saja satu hari ada seorang yang memang memiliki karakter yang buruk. Satu hari dia diajak oleh temannya dan kemudian di sana dia ketemu dengan seorang petani yang bersaksi tentang keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Dan Tuhan mengubah hidupnya karena dia percaya kepada Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang mengubah hidupnya. Lalu orang ini berkata, kalau dia bisa, saya pasti bisa. Hari itu dia percaya kepada Tuhan Yesus dan memang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang ini yang tadinya miskin, yang memang tadinya pemabuk berat yang luar biasa, setelah dia menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia mengalami perubahan. Dan Roh Kudus menuntun dia memulai dengan sebuah pertanian yang baru. Di tengah sebuah daerah Ethiopia sana, dia menanam kentang saudara. Orang pada mentertawakan, aneh. Di tempat padang gurun seperti ini orang ini menanam kentang. Mana mungkin kentang itu bisa bertumbuh? Karena kesungguhan dia mendengar apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Maka kentang itu bertumbuh dan menjadi kentang yang paling bagus di seluruh dunia. Karena gede-gede. Hari itu menjadi sebuah perubahan. Karena Ethiopia yang dikenal sebagai negara yang termiskin di dunia menjadi limpah oleh karena sebuah langkah yang dilakukan oleh anak yang berubah, yang mengikuti Tuhan ini. Dia dikenal sebagai petani kentang yang luar biasa. Kalau Anda pergi ke Ethiopia yang Anda tahu dulu sebagai negara yang miskin, truk-truk ditulis haleluya, bis-bis ditulis Yehovah Jireh, gambar-gambar sayuran di mana-mana. Dan memang
negara itu diberkati. Bahkan pengekspor kopi nomor 1 di dunia hari-hari ini. Dia menghibur dan memberikan pertolongan buat orang yang percaya. Yang keempat, selain roh kebenaran yang membuat orang merasa tidak yatim piatu dan memberikan penghiburan. Yang keempat adalah Roh Kudus. Namanya Roh Kudus yang akan menuntun setiap kita dan memberikan kesanggupan untuk hidup kudus. Bukan untuk hidup kudisan, saudara, tapi hidup kudus. Karakter manusia yang kudus akan menjadi sebuah penglihatan yang berbeda. Orang akan berkata ini orang kudus. Karena orang kudus, orang itu diberkati. Di mana kekudusan ilahi dinyatakan, maka di sanalah berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Yang kelima, roh itu disebut sebagai pengajar dalam segala sesuatu. Ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Pertama kali saya dapat tugas masuk ke Malaysia lewat Singapura bersama dengan istri dan anak saya yang pertama. Reskiver masih umur 2 tahun atau 3 tahun. Kami berangkat ke sana dan kemudian sebuah peristiwa yang sangat enggak lucu. Karena kami naik lift, karena barang banyak, liftnya enggak cukup. Istri saya dan anak saya sebelah sini, saya sebelah sini. Namanya wong desa, ora ngerti. Begitu masuk, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Saya pikir loh bojoku ning ndi? Sampai cleaning service bertanya, kamu cari istrimu lah? Iya, di dalam situ. Loh belum naik? Belum. Hanya lantai kedua saudara. Karena barangnya banyak itu gak ngerti naik dasar desa. Untungnya sepatunya tidak dilepas saudara, ya kan? Itu menjadi penglihatan yang sangat memukul gitu. Itu satu. Yang kedua, ini ajaib. Karena saya ternyata digabungkan dengan underground church, gereja bawah tanah. Gereja bawah tanah itu bahasa Kuoi. Istrinya bahasa Inggris. Nah, saya yang melayani orang-orang Malay, termasuk orang-orang Indonesia. Setiap pastor berkhotbah dalam bahasa Kuoi, istrinya menerjemahkan dalam bahasa Inggris, saya harus menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya enggak pernah nyangka kalau di tengah-tengah mereka ada orang Jakarta yang menikah dengan orang orang Malaysia. Dan pada saat itu ternyata dia pinter, jago Kuoi, jago bahasa Inggris. Dia bertanya, "Pastor, kamu luar biasa. Ada apa? Kamu bisa menerjemahkan perfectly, luar biasa. Kamu belajar bahasa Inggris dari mana?" Tak apusi, aku rak pernah belajar saudara. Tapi itu karya Roh Kudus yang mengajar segala sesuatu. Itu sesuatu yang hebat. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Dia yang akan menyediakan segala yang kamu perlu sesuai dengan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dia yang menyediakan saudara. Saya enggak ngerti, tapi Tuhan yang menyanggupkan. Saya enggak tahu, tapi Tuhan yang membuat saya bisa. Kalau hari ini saya suruh mengulang, saya mikir lagi. Tapi Tuhan menunjukkan akan perbuatannya yang luar biasa. Yang kelima, yang keenam, selain Dia disebut sebagai roh kebenaran, roh yang membuat Anda dan saya merasa tidak yatim piatu, sebab Dia menghibur kita, roh yang membuat Anda dan saya hidup dalam kekudusan, dan roh yang mengajar kita dalam segala sesuatu. Yang keenam, mengingatkan kamu atas segala perkataan-perkataanku. Saya berkata buat Anda yang rajin baca firman, yang rajin dengar firman, saudara jangan takut. Pada saat Anda menghadapi masalah apapun juga, tiba-tiba Dia akan mengingatkan kepada kita setiap perkataan-perkataannya.
Saya bersyukur bertumbuh di gereja yang seringkali menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Saya bersyukur bertumbuh di gereja yang seringkali mengundang hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan di dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan. Saya bersyukur. Karena suatu hari saya enggak pernah mimpi suruh melayani seorang istri presiden. Keren saudara. Pada saat saya ketemu dengan istri presiden itu, saya hanya ingat akan apa yang pernah dikatakan di mimbar. Saya hanya ingat lagu-lagu yang disampaikan di mimbar. Saya hanya bertanya, can you read in the Bible of gitu. Dan kemudian saya tunjukkan alamatnya. Kemudian dia baca. Lalu saya pertanyaannya, do you understand? Dan dia berkata, yes, I am. Oke, let's we pray. Kan bisa itu saudara, gitu-gitu. Begitu kita berdoa. Ini tangan belum nyentuh, orang ini sudah rebah. Kelepasan, dan saya cuma menengking semua roh yang mengikat dalam dirinya. Dilepaskan. Dan Tuhan menyembuhkan dia, memulihkan keadaannya. Karena dia waktu itu sakit ginjal yang harus paling tidak 2 minggu sekali dia harus cuci darah. Dan Tuhan pulihkan keadaannya. Saya berkata, Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita. Mengingatkan akan apa-apa yang sudah diajarkan kepada kita. Tapi juga dia mengingatkan akan dosa-dosa kita yang harus kita buang jauh-jauh. Ingat bahwa kita itu punya banyak saksi yang mengitari kita. Itulah sebabnya Tuhan perintahkan tanggalkan semua dosa dan beban yang merintangi kita dalam perlombaan untuk kita memperoleh kejuaraan. Tuhan mau kita tidak digandoli oleh beban-beban, tidak digandoli dengan pikiran-pikiran. Kita hanya tertuju kepada pribadi Yesus. Tuhan mengingatkan akan dosa kita. Tuhan mengingatkan akan kelemahan-kelemahan kita. Supaya apa? Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada roh yang dijanjikan itu. Yang terakhir, selain roh disebut roh kebenaran yang membuat Anda dan saya merasa tidak yatim piatu. Sebab dia menghibur kita, yang menguduskan kita, yang mengajar kita untuk kita bisa lakukan segala sesuatu. Mengingatkan kita atas perkataan-perkataannya. Yang terakhir, roh yang membuat hidup kita hidup dalam damai sejahtera. Tenang, teduh, tidak mengalami feel guilty, tidak ada rasa bersalah. Tuhan mau supaya Anda dan saya hidup dalam damai sejahtera. Enggak gampang ngamuk, enggak mudah tersinggung, enggak iri hati, tapi hatinya cool, damai. Lalu mungkin Anda bertanya, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu? Yang pertama saya berkata, orang yang bisa menerima roh yang dijanjikan itu, orang itu harus dimulai dengan percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama-tama dalam Yohanes pasal 14 ini. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dasar kepercayaan kita kepada Yesus itulah yang membuat Anda dan saya bisa menerima akan roh yang dijanjikan. Karena roh yang dijanjikan itu hanya bisa diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Amin. Yang kedua, selain Anda dan saya percaya kepada Yesus yang menjanjikan itu, kita harus meminta di dalam namanya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 mengatakan seperti ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia berjanji, minta dalam namaku. Kalau Anda dan saya belum percaya Yesus,
Ya bagaimana kita bisa meminta di dalam namanya? Oleh karena itu yang pertama percaya kepada Yesus, yang kedua minta hanya dalam namanya. Jangan berkata dalam nama Pak Tri saya minta, salah. Jangan berkata dalam nama Miss Olga saya minta, salah. Dalam nama Tuhan Yesus, karena nama di atas segala nama. Every knee shall bow and every tongue confess. Yang ketiga, pada saat Anda meminta, bahkan Yesus berkata, Bapa mana yang anaknya meminta roti diberi ular? Bapa mana yang kalau anaknya minta ikan diberi kalajengking? Dan Tuhan berkata, kamu Bapa yang jahat, tahu memberi yang baik. Apatah lagi aku akan memberikan Roh Kudus kepada barang siapa yang meminta kepadaku. Karena dia memang tahu kebutuhan yang paling hakiki buat setiap kita. Selain percaya kepada janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus, meminta dalam namanya, yang ketiga, menerima dengan iman. Seperti yang diungkapkan dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Karena Tuhan rindu supaya setiap kita disertai oleh Roh Kudus. Pada saat Anda meminta dengan iman, maka Anda menerima dengan iman. Yakin karena kerinduan Tuhan jauh lebih daripada kerinduan Anda. Dia melihat kebutuhan yang paling penting dalam diri anak Tuhan untuk menerima Roh Kudus. Ayatnya yang ke-17 dia berkata, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ngomong sama sebelahnya, yakinlah kalau engkau meminta dia akan memberi. Mintalah Roh Kudus maka dia akan memberikan kepadamu. Yang keempat dan yang terakhir, selain kita percaya kepada Yesus yang menjanjikan untuk memberikan penolong yang lain yaitu Roh Kudusnya, meminta dengan iman di dalam namanya, yang kemudian kita menerima dengan iman oleh karena dia yang berjanji pasti dia akan memberi. Yang keempat dan yang terakhir, melakukannya dengan iman. Seperti yang diungkapkan oleh Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Lihat bersama-sama. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini yang seringkali anak-anak Tuhan keliru. Saat Roh Kudus turun ke atas anak-anak Tuhan yang meminta dengan iman, maka Roh Kudus itu turun. Dan kemudian apa yang terjadi? Anak-anak Tuhan itu hanya mulutnya menganga gini dan tidak melakukan apa-apa. Karena dia pikir nanti mulutnya akan dibuat komat kamit sendiri. Saya frustasi beberapa tahun karena saya mendengar pengajaran-pengajaran seperti itu. Lalu kemudian kok saya nunggu-nunggu setiap kali orang di altar call untuk dipenuhi Roh Kudus, aku kok enggak dipenuhi Roh Kudus. Saya pikir mulut saya akan digoyang-goyangkan oleh Roh Kudus. Tiba-tiba mulut saya bisa berkata-kata, enggak bisa saudara. Alkitab menunjukkan kepada kita, lihat ayat yang keempat sama-sama. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang keempat. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu siapa yang berkata-kata? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk
mengatakannya. Nah, permasalahannya bahasa-bahasa lain itu tidak dimengerti oleh akal budi kita. Dan kita mencoba, lah kurang ngerti bahasanya, ya enggak perlu tahu. Karena roh itu adalah roh yang mengajar kepada kita, yang akan menguatkan iman kita. Dimanapun Anda pergi menghadapi masalah apapun, bahasa roh itu akan menguatkan hatimu dan membuat engkau menjadi kuat. Dan roh itu yang akan ngontrol hidup kita. Beberapa kali saya menyadari benar bahwa di mana-mana ada kekuatan roh yang lain dan roh Tuhan itu bekerja jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di sekitar itu. Itu sebabnya perlu melakukannya dengan iman. Hari ini dengan apa yang bersama-sama dengan gereja seluruh dunia, kita mau bersama-sama berdoa, meminta supaya Roh Kudus-Nya turun atas setiap kita. Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saat bagaimana Anda dan saya menerima kuasa itu? Saat Anda merasa haus dan lapar, meminta kepadanya. Anda menginginkan betul. Karena Anda sudah merasa muak dengan hidup saudara sendiri. Suatu hari saya mengalami frustasi dengan keadaan saya. Saya berpikir pelayanan kok seperti panggung. Kalau minggu seperti orang, Anda ngerti ya orang yang di panggung-panggung itu. Setelah di panggung selesai, turun gak ada perubahan. Saya frustasi, sampai saya berkata, aku perlu Roh Kudus, aku minta Roh Kudus. Saya berkali-kali didoakan. Ya mungkin intervensi Tuhan ya. Tiba-tiba saya diberi mimpi, karena hari itu saya sedang tidur dan mimpi. Lalu kemudian mimpi saya memimpin puji-pujian. Saya tahu persis di belakang saya ini Pak Petrus Agung yang akan memimpin kebaktian untuk berkhotbah. Sedangkan saya pemimpin puji-pujian. Waktu saya memimpin puji-pujian, saya melihat ada gereja, ada bendera dari berbagai macam bangsa. Sampai hari ini di Permata ada gereja-gereja, ada bendera-bendera dari berbagai macam bangsa. Saya cerita kepada Pak Petrus Agung, hari itu beliau nancapkan bikin bendera-bendera dari segala bangsa. Gak pernah berpikir akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan saya memimpin puji-pujian. Mimpi itu, waktu saya mimpin, saya nyembah, tiba-tiba mulut saya berbicara dalam bahasa lain. Waktu saya berbicara bahasa lain, saya sadar dari mimpi saya, mulut saya terus berbicara, menyembah dalam bahasa lain, yang membuat suatu perubahan yang luar biasa. Saya berharap setiap kita memiliki kerinduan yang sama, karena tidak ada seorang pun sanggup berjalan sendiri tanpa Roh Kudus yang menyertai hidup mereka. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan sebuah pujian, membuat yang akan membawa hati kita percaya bahwa Roh Kudus-Nya ada di sini. Penolongku diutus Bapakku, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini.
menyertakan Anda. Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul sehati dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Apalagi Tuhan berjanji Dia akan memberikan roh penolong yang lain buat orang-orang yang percaya kepadanya. Hari tatkala engkau percaya dan meminta kepadanya, hari itu Dia kirimkan Roh Kudus-Nya, sebab Dia menginginkan setiap pribadi dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Anda akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Alkitab berkata, di mana saat Anda haus dan meminta Dia memenuhi hidupmu, maka saat itu juga Dia hadir dan memenuhi hidupmu. Yakin bahwa Dia yang telah berjanji Dia akan memberikan roh penolong yang lain itu, Dia ada di sini, saudara. Tatkala Anda mendeklarasikan Roh Kudus, kau hadir di sini, yakin Dia ada di sini. Bahkan saya percaya Dia begitu lekat, lebih dekat daripada baju yang Anda kenakan. Dia rindu Anda dipenuhi oleh pribadinya sendiri. Anda akan mengalami perubahan yang luar biasa, yang akan mengubah hidupmu menjadi pribadi yang hebat karena Tuhan sendiri. Katakan pujian ini dengan iman sebagai doa kita kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, hidup Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Tuhan, Kau hadir, Engkau jangkau, Kau jamah setiap anak-anak-Mu. Penuhi setiap pribadi kami. Jangan izinkan setiap anak-anak-Mu pulang dalam kondisi sama. Minta Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memenuhi hidup kami, yang membuat setiap pribadi berbeda sama sekali. Buka hati. Buka hati. saudara yang merindukan akan Roh Kudus-Nya dan saudara meminta sungguh-sungguh untuk Anda dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Hari ini pun Tuhan ingin memenuhi hidupmu
Dan dia akan menolongmu untuk menjadi penolong seperti yang dia mau. Kalau Anda berkata, Anda pengen dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda boleh angkat tangan di tempat di mana Anda berdiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Sebagaimana Engkau telah berjanji, Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan Kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Meminta sebagaimana Engkau mengajarkan kami meminta. Engkau yang berkata, barang siapa meminta kepadamu di dalam namamu, maka Engkau akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini hamba meminta Tuhan, penuhi setiap pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan ini dengan Roh Kudus-Mu sendiri. Penuhi Tuhan, penuhi. Engkau yang mengajarkan kami untuk meminta kepadamu dan akan menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum anak-anak-Mu ini keluar dari ruangan ini, penuhi dengan Roh Kudus-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang telah memberikan kepadamu Roh Kudus-Nya. Dan hari ini engkau menerima apa yang Tuhan telah janjikan. Syanda karalapa sikiata kararalapa takaralapa sikiata karalapana. Ore karalapa syanda kararalapa sikiata kararalapa takaralapa syanda kararalapa takaralapa. Menta karalapa sokorolopo sikiata kararalapa takaralapa. Penuhi Tuhan, penuhi. Penuhi Tuhan, penuhi. Kori karalapa syanda karalapa sikiata karalapa. Monto korolopo sikiata kararalapa sikiata kararalapa takaralapa takaralapa syakaralapa takaralapa. Ore kasyata karalapa syata karalapa takaralapa takaralapa takaralapa. Ore kasyata karalapa syakiata. Penuh, 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 penuh. Penuh, 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 penuh. Syata karalapa syakiata karalapa takaralapa. Percaya dengan iman engkau telah dipenuhi. Percaya dengan iman engkau telah dipenuhi. Berkata-kata dengan iman seperti Roh Kudus yang mengajarkan. Syata karalapa syakiata karalapa takaralapa syakiata karalapa takaralapa. Ore kasyata karalapa syata karalapa. Ye karalapa takaralapa syata karalapa takaralapa syakiata karalapa takaralapa syakataka. Ore karalapa syata karalapa. Ore karalapa syata karalapa syakaralapa syata karalapa syakaralapa. Ore karalapa syata karalapa. Buka hati Roh-Mu Tuhan. Buka hati Roh-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Buka hati Roh-Mu Tuhan. Ya, penuhi, 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 penuhi Tuhan. Penuhi, 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 penuhi. Syata karalapa syakiata karalapa syakiata karalapa takaralapa syakiata karalapa. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Jamah, 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 jamah. Ya. Syata karalapa takaralapa syukurolopo syakiata karalapa takaralapa takaralapa. Terus, 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 terus. Terus, terus, terus Tuhan. Penuh, penuh, penuh. Kuasa alamat. Buka hati, buka hati. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Limpah
Yesus, kami mau percaya Engkau telah mengenapkan akan janji-Mu dan memenuhi setiap pribadi dengan Roh Kudus-Mu sendiri. Kami hidup oleh karena iman, kami hidup oleh karena percaya. Dan Engkau sendiri yang mengontrol setiap kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu sendiri. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Berbicaralah kepada masing-masing anak-Mu ini dengan taat kami mengerjakan untuk kemuliaan nama Bapa. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus yang mau taat kepada Bapa berkata, amin.